pula itu kan. Profesor. Satu fakultas berapa profesor? Ada 10 bang, lebih malah. Gimana sih cara yang efektif untuk mendaftar ataupun supaya nanti mereka betul-betul dihandle sama mahasiswa Aligarh Muslim University? Apa yang mereka lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaskar sahabat semuanya, jumpa lagi di channel kita Mihrima Official. Kese hoap, apse kesap sab cike. Oke, pokoknya kayak gitulah. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya sehat walafiat di Indonesia. Amin. Dan dilancarkan semuanya usahanya dan lapang rezekinya seperti itu. Amin. Nah, buat teman-teman semuanya, jadi kali ini kita kedatangan tamu ya dari Aligarh Muslim University. Jadi mumpung beliau masih di sini, kita coba sharing ya ke teman-teman semuanya bagaimana ataupun keluh kesah kuliah di Aligarh. Kemarin kita mau sekaligus juga sih wawancara sama si Ilmi gitu ya kan, kayak juga biar ada perbandingan nih, ada perbandingan pengalaman seperti itu. Cuman kemarin karena waktu yang mepet dan kita juga lagi ngurus PCR test ya waktu itu. Jadi nanti kita coba tanya lagi. Nah, Bang Prabowo nih. Ini nama yang paling terkenal itu apa, Bang Prabowo? Prabowo Bay. Prabowo Bay. Jadi beliau ini ada YouTube channelnya juga nih, Prabowo Bay. Jadi nanti bisa kepoin juga seperti itu. Nah, kalau di India ini udah berapa lama di sini, Bang? Alhamdulillah ya bang. Aku tuh udah jalan 3 tahun aku hidup di dunia India, terusnya di kota Aligarh, kayak gitulah merah bang. Oke. Jadi beliau udah 3 tahun di Aligarh dan kebetulan memang lagi di Delhi karena kita lokasinya kan di New Delhi nih, New Delhi tetangga lah, neighbors seperti itu. Nah ini memang lagi musim-musim lockdown ya bang ya? Iya betul. Lagi musim lockdown, jadi selama bulan puasa sampai sekarang itu lockdown gitu. Nah sampai di Delhi ini kemarin kan nyampe nih berapa hari kemudian? 2 hari yang lalu lah. 2 hari yang lalu nyampe di Delhi itu. Apa sih perbedaan Aligarh sama Delhi selama lockdown ini? Kukira gini ya, kukira tuh Delhi itu kan nggak lockdown kan. Tiba nyampe ke Noida, salah satu kota di Delhi, itu ternyata lockdown dan asli semua itu bang. Aku kayak aduh hilang semangatku gitu pertama kan. Karena memang semua sepi gitu. Sepi dan metro kan juga nggak buka ya kan bang. Nah itulah. Tapi kalau bedanya Aligarh sama Delhi itu ya jauh beda lah. Karena kan Delhi ini ibu kota kan, jadi masih bisa ada yang dilihat itu. Kalau misalnya Aligarh lah, ya maaf katanya kan kumuh tempatnya gitu padat. Jadi kita tuh juga butuh nafas lah ya. Tapi agak reda sih pas ke Delhi itu kan, gara-gara memang ya nengok-nengok gedung atau apa, nengok suasana baru lah gitu bang. Nah sekilas karena memang lagi corona ya, apa namanya itu ya second wave lah, apa itu gelombang kedua. Nah dari Aligarh ke Delhi kemarin itu ada nggak kayak penyekatan di jalan atau kalian langsung mulus ada jalan? Kalau jalan sih mulus sih bang, nggak ada kayak hambatan kayak macet atau insiden atau apapun tuh nggak ada. Tapi yang jadi apa masalahnya tuh panasnya gitu bang. Cuacanya, karena teriknya tuh buat kita pening gitu di kepala. Ya karena memang kawan-kawan semua kita sekarang ini kan dari bulan 6 ya, bulan 5. Jadi ini lagi musim panas ya, puncaknya lah musim panas. Nah biasanya gini Bang Bo, kalau kita kuliah di India, yang pertanyaan yang sering muncul di benak kita itu, kita nggak tahu apakah pertanyaannya itu memang memotivasi atau apa. Tapi yang sering muncul itu dia gini pertanyaannya, kenapa sih memilih kuliah di India? Gitu. Kenapa milih di India ini? Apa motivasi Bang Bo ini? Aku motivasi dari dulu ya. Aku kan kebetulan aku sama Bang Raju ini dulu satu pesantren. Jadi Bang Raju ini dia seniorku pesantren. Walaupun nggak jumpa kan, memang jaraknya lumayan jauh lah ya. Dulu masih cota-cota lah. Masih kecil-kecil, masih muda. Udah dengar kabar bahwasannya ada senior kami itu di India. Terus harganya murah kan. Dia cerita lah yang ada di sana ya kan. Cerita murah, bagus juga ya kan. Dalam benakku tuh udah kuliahnya murah, terus biaya hidup itu ya termasuk dikategorikan murah. Terus
jalan-jalannya ada, di salju ada, di padang pasir ada. Jadi termotivasi gitu bang, jadi pengen ke India gitu kan. Berarti kan banyak orang bilang itu India itu kumuh gitu. Kumuh, Ngapain sih jadi di lagi sana ngapain, gitu. udah padat, sampai padat-padatin lagi gitu. Padatin lagi di sana, nyampah atau apa gitu. Tapi kan memang di sini tuh uniknya itu ya, walaupun memang dari sekilas seperti itu, tapi enaknya itu kita ada beberapa musim di sini ya. Kita mau ke kayak Eropa ada salju ya, salju juga ada. Dia juga ada. Ke padang pasir juga ada. Rajasthan namanya. Jadi kawan-kawan semuanya, jadi we are studying here not only for study but we can explore over the India. Jadi gitulah bahasa Inggris sedikit ya. Terus ini ya, jadi kan hawa Indonesia sama hawa India itu. Jadi kalau abang dulu ya, jujur ya. Oke. Pertama kali datang ke India ini, masih nyampe di bandara itu masih terasa luar negerinya gitu kan. Terasa luar negerinya ya. Keluar dari bandara itu kok beda hawanya. Karena kebetulan kami kesini waktu itu musim panas ya, pas musim panas. Oh, menjelang musim dingin sih, bulan 10. Lama kali berarti apa nyampe kemari ya, jam 10? Bulan 10 2013 lah, 2013. Nah, kalau Bang Prabowo apa nih yang dirasakan pertama kali menginjakkan kaki di bumi India nih? Pertama langsung inilah kaget kan, kok panas sekali itu di bandaranya aja panas bang. Rupanya kebetulan pula tuh di musim panas juga. Aku di bulan 8 atau 9 udah nginjak di bumi Gandilan ini lah ya. Terus bisa kita sebut India lah. Itu iya kaget gitu kan dengan ngerasain cuacanya terus sama orang-orangnya. Awal baru nyampe ke bandara, baru keluar dari gate-nya atau gerbang itu bang, langsung dah minjem korek. Kaget lah bukan dia. Di mana? Di bandara? Di bandara bang. Di dalam atau di luar? Hah? Di luarnya, ada di luar gate-nya itu. Kaget aku bang, dia kok minjem korek gitu kan, dia gak kenal aku gitu. Terus tiba-tiba kan ada senior ya kan yang buka rokok juga, kan mau ngerokok dia di luar itu. Tiba-tiba dia minta, gak kenal gitu bang, minta. Si tawa sepi terus, kok kayak gini coba. Kalau di Indonesia kan segan, itu segan kali kan, itu memang udah minta tuh betul-betul lihat apa gitu. Kita udah kenal lah, pertama minimal itu sekali kenal gitu ya kan. Minum dulu bang dulu. Kita mau tanya-tanya lagi nih. Jadi minum dulu kawan-kawan ya. Kita minumnya itu bukan sponsor. Ini watermelon ya. Musim dingin itu cocok untuk minumnya itu. Coba lah ada orang Indonesia gitu. Iyalah, kita kan pasti ya nggak berani lah orang Indonesia juga. Kita nggak berani langsung minta rokok. Baik. Sigaret katanya kan nggak mungkin lah kita, minimal kita basa-basi. Basa-basi setidaknya kan bang. Tapi memang di India nih kawan-kawan semuanya, di India nih mereka itu nggak perlu basa-basi. Jadi kita nggak perlu harus basa-basi. Apalagi kalau kita ngasih ke orang, ngasih entah apa lah kita kasih, itu nggak mesti harus bilang thank you, so you will not get something like Indonesia. Nah, lagi Bang Bowo nih. Jadi kan nyampe di India nih, New Delhi, habis itu kan ke Aligarh. Nah, pilih kuliah di Aligarh. Kenapa pilih di Aligarh? Kenapa enggak kan di ibu kota New Delhi kan bisa ada JNU, ada Jamia Millia, tempat-tempat mahasiswa Indonesia itu ya kalau enggak JNU, Jindal mahal kali ya. Oh, Jindal mahal. Terus wah, kalau enggak di Hyderabad juga ada gitu. Kenapa pilih di Aligarh nih? Salah satunya ada kenalan juga gitu kan. Jadi bisa lah nanti awak komunikasi. Pertama-tama itu komunikasi sama orang-orang yang udah awak kenal. Terus lagi dan kalau kuliah lihat ya, dari kampus ini yang ada di India itu lebih murah lagi memang di Aligarh gitu bang. Aligarh, ya udahlah ngambil Aligarh aja lah. Gitu. Jadi untuk biaya kuliahnya itu lebih murah ya kawan-kawan semuanya. Itu berapaan itu bang kuliah itu untuk satu semester atau satu selesai? Sampai selesai bang, kan sampai selesai itu sekitar 16 juta lah totalnya sampai tamat. Tapi dan itu beda sama uang pendaftaran ulangnya. Jadi pendaftaran ulang ini setahun sekali, kan ada 3 tahun sini. Oke, jadi untuk kuliah itu kan 3 tahun gitu. 3 tahun kita bayarnya itu sekitar 16 juta ya, 16 juta itu sampai selesai. Paling nanti uang daftarnya entah 200.000 atau berapa lah, 400 ribuan ya. Sejuta lah mau pendaftaran ulangnya. Sejuta lah pendaftarannya itu gitu ya. Terus kalau di jurusan apa bang sini?
Oh, linguistik bang, kebahasaan. Wih, bahasa sastra ya. Oh, nggak sastra lah bang. Linguistik nggak sastra. Maksudnya memang linguistik itu nggak sastra, tapi orang yang pandai belajar linguistik itu pasti nanti bicaranya pun dia kayak sastra gitu. Karena sama-sama linguistik juga kan. Memuji diri sendiri. Karena belajar supaya pronunciation kita itu lebih bagus lagi. Oke. Terus pas belajar di kampus gitu kan, belajar di kampus, gimana sih responnya dosen-dosen itu kan sama mahasiswa luar negeri lah. Kita nggak bisa bilang harus mahasiswa Indonesia karena di sana juga ada mahasiswa Thailand, Jordan, dari Yaman, dari berbagai negara lah ada di situ. Uzbek. Ya, gimana? Ya, dari Mesir juga ada gitu. Gimana responnya mereka itu sana itu? Dosennya ada. Ya, dosen itu gimana? Ngajarnya itu apakah pakai bahasa Inggris full atau ada campur atau gimana nangkapnya itu mereka itu? Jadi itu pertama kali aku masuk ya. Tapi ini pertama kali aku nyari kelas itu susah kali dia. Susah kali ya? Pertama kali nyari kelas itu susah bang. Aku seminggu bang. Aku asyik salah kelas aja. Aku masuk aja gitu. Masuk rupanya oh ini bukan kelasku gitu kan. Padahal itu sampai misalnya itu political science gitu kan. Rupanya bukan kelasku. Sama seminggu nyari itu, udah akhirnya udah dapat. Terus dosennya tuh udah ngajar pakai bahasa Inggris. Tapi kan terkadang dia tiba-tiba ke bahasa India. Baru aku bilang kan apa? Anjut tangan aku kan bang. Please English English please gue bilang kan. Oke, sorry bang gitulah. Terus dosen dari sini beberapa ya, kebanyakan lah ya dan dari kawan-kawan juga keperwakilan itu dia perhatiannya tinggi bang, perhatiannya tinggi. Sama aku nggak maupun di semua Indianya mau orang luarnya bang, dia perhatiannya tinggi. Aku nggak tahu lagi mana dosen di Indonesia ya, tapi di ini enak kalau di India salah satunya ya. Misalnya kita tuh kok dosen nanya ada masalah apa gitu kan, ada masalah apa dan apa yang nggak ngerti, datang kantor saya kayak gitu. Kalau aku dengar di Indonesia bang, kita susah nyari dosen. Kalau di sini tuh nggak terlalu susah gitu loh. Itu lah, tapi nggak tahu lah gimana rasanya di Indonesia. Profesor pula itu kan. Profesor. Satu fakultas berapa profesor? Ada 10 bang, lebih malah. 10 lebih ya. Satu departemen kan bang? Iya, satu departemen kan biasanya satu departemen itu departemen linguistik atau departemen ekonomi kayak gitu kan. Itu lebih dari satu profesor gitu ya. Lebih. Rata-rata itu ya dosen dari sini S2 tuh jarang, rata-rata tuh dokter. Ya, dosen. Nah, untuk informasi ya buat kawan-kawan semuanya. Jadi di India ini ya, khususnya di Aligarh atau dimanapun seperti itu, mereka tuh kalau S2 itu belum ada apa-apanya. S2 itu mereka tuh nggak ngajar di kampus. Biasanya tuh mereka ngajar kayak sekolah-sekolah public school yang junior high school atau senior high school gitu. Mereka itu minimal itu ngambil S3 dokter dulu, itu jadi nanti asisten profesor gitu. Asisten profesor dulu, baru habis itu nanti mereka ambil profesornya. Nggak ada persaingan sini ya bang? Ya. Dan mereka juga di sini kan, mereka di sini biasanya itu karena apa ya? Mereka tinggal di kampus itu, dekat kampus. Makanya tadi mudah ya. Berarti lebih mudah ya dari dengar-dengar dari kawan dari Indonesia. Berarti lebih gampang di sini gitu ya. Lebih bersahabat lah. Lebih bersahabat lah sama dosen gitu. Nggak susah kita nyari dosen. Terus ada loh bang gitu. Kadang-kadang itu kita lihat itu dia profesor tapi ke kampus itu kadang-kadang itu naik riksa. Naik riksa iya bang. Riksa lo becanya India yang saya di vlog juga. Mungkin di bakal ini juga ada nampak. Ya. Berarti sering gitu ya. Jadi sering mereka di situ. Gila sih bang. Emang beruntung. Memang sih kalau kita ambil dari lokasinya mungkin adalah yang harus kita sabar gitu ya. Udah. Tapi dibalik itu banyak hikmahnya ya bang ya. Betul bang. Terus yang paling berkesan nih, yang paling berkesan itu apa kuliah di India itu? Karena apanya? Kesannya? Yang paling berkesan itu. Apa kesannya ke sekolah di India? Salah satunya itu aku bisa jalan-jalan itu. Kesan itu bisa jalan-jalan. Terus dapat pengalaman baru. Nah, itu udah pasti ya pengalaman baru, kawan-kawannya baru. Dan kita kebudayaan juga kita dapat yang baru gitu kan. Jadi nambah wawasan. Gitulah bang. Berarti kan di sana kan 3 tahun ya? Iya. S1 itu kan 3 tahun. Berarti sekarang Bang Prabowo ini udah tahun ketiga lah. Ya, kita doakan ya kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan nanti cepat selesai. Amin. Dan nanti juga di mungkin bisa nyambung S2, baik di sini ataupun di luar. Gitu. Nah, ini kan 3 tahun nih, 3 tahun di Aligarh. Dan kita menerima semacam ada mungkin ya rumors dari beberapa kawan-kawan kita di Indonesia ataupun orang Indonesia bertanya, Bang, nanti kan kalau tamat dari Aligarh 3 tahun,
terus ngurus ijazahnya itu lama, harus nunggu sekitar 2 atau 3 tahun baru dapat ijazah gitu. Apakah seperti itu di Aligar? Oh enggak, kalau di Aligar ya, aku juga pernah ngawani senior buat ijazah. Itu nggak nyampe 2 tahun atau 3 tahun. Kalau memang ijazahnya cepat keluar dari pesantren, Ya. dari kampus itu cepat. Kalau kita ngurusnya, kalau kita mau cepat ngurusnya, kita harus cepat gerak lah. Kita nanti kan kelakno juga gitu kan bang, kelakno minta tanda tangan atau apa, terus penyetaraan di KBRI. Itu sekitar sebulan nggak nyampe itu siap sebenarnya sih. Tapi kalau sepengetahuanku ada yang beberapa kampus yang memang betul-betul lama. Contohnya itu ya di Agra lah. Jadi kalau kalian mau, saranku kalau mau mulai di Agra, mikir-mikir lagi lah, karena memang setauku tuh itu ngurus ijazah lama. Ya. 2 sampai 3 tahun. Ya, jadi kawan-kawan semuanya itu, jadi di Aligar Muslim University khususnya itu memang nggak usah khawatir lah kalau semuanya selesai, resultnya itu udah keluar, itu udah nggak perlu lagi kita nunggu lama. Kita urus langsung 1 bulan, 1 bulan 2 bulan itu udah dapat gitu, yang udah dapat apa namanya itu ijazahnya itu. Jadi cepat. Apalagi sekarang ini ya, di Aligar itu juga udah kayak menerapkan sistem online, pendaftaran online, registrasi untuk ujian juga online, terus ngambil ijazah pun kita submit dulu online, baru kita bisa gitu ya. Oke, berarti planning kedepannya apa nih Bang Prabowo? Planning kedepannya ya aku mau sekolah lagi lah, melanjutkan S2. Kalau diterima di sini, alhamdulillah. Itulah. Kalau nggak kerja lah. Ya, karena kan Bang Prabowo ini kan dia juga bukan hanya sekedar mahasiswa, tapi dia berjuang nih gimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Jadi beliau ini adalah YouTubers Prabowo Bye. Jadi bisa lah nanti dikopoin dulu, nanti dicek di situ gimana kehidupan di Aligar, gimana itu food ataupun Incredible India. Incredible India. Nah terakhir nih Bang Prabowo, biar nggak terlalu panjang kan, kita nanti next mungkin kita buat apalah kita buat. Kalau di Bol 2000 ada lagi nih Bang. Nanti buat kawan-kawan 7.000. Jadi kawan-kawan semuanya, selagi kita masih di India, Bang Prabowo ada, mahasiswa-mahasiswa yang lain ada, kita bisa nanti sharing ke teman-teman ini apa, kalian nanya tentang apa, atau mungkin pengen tahu tentang India apa. Di India ini ya kalau kita ambil sisi negatifnya, ada negatifnya, ada positifnya, ada yang buruk, ada yang baik. Kalau kita lihat, oh India itu kumuh, tapi jangan lihat kumuhnya aja, lihatlah pendidikannya juga, lihat juga apa namanya itu teknologi mereka gimana. Kita bukan merendahkan negara kita sendiri, tapi memang mereka di bidang teknologi itu ya lebih unggul daripada kita gitu ya kan, lebih banyak kita banyak orang yang nggak tahu ya, tapi kalau modern ya building ataupun bangunan-bangunan itu mungkin di Indonesia itu lebih modern lah gitu. Oke, yang terakhir nih Bang Prabowo Bye. Oke Bang, udah minum nggak tadi? Udah mana udah. Tarik napas dulu. Ini pertanyaannya nih, kalau silly question you may not answer. Oke. Simpel aja sebenarnya. Buat kawan-kawan semuanya nih, buat kawan-kawan yang penasaran terkait dengan Aligar Muslim University, mereka yang mau kuliah di India, khususnya di Aligar ya, di Aligar itu gimana sih cara yang efektif untuk mendaftar ataupun supaya nanti mereka betul-betul dihandle sama mahasiswa Aligar Muslim University. Apa yang mereka lakukan? Itu sebenarnya satu aja sih, pemberkasan sini kan seleksinya cuma di pemberkasan doang kan. Ya. Pemberkasannya itu harus jelas, kayak ijazah ataupun apa yang diperlukan, nah persyaratan itu kan ditranskripsikan, itu harus jelas. Jadi kalau nggak jelas, itu nggak bakal ditolaknya. Karena aku juga pernah ngomong lah sama senior juga ya, senior dari sini juga. Dia nanya, dia datang kami, ini kenapa nih berkas nggak jelas, jadi nggak kami terima, bilangnya. Cuma masalah berkas, nggak ada itu wawancara atau waiwa lah di sini, bilangnya nggak ada. Jadi berkas harus jelas saja gitu. Semua yang apa yang di persyaratan kita harus kita penuhi dan ditransaksikan secara jelas gitu. Itu doang sih. Berarti mereka harus hubungin kemana nih kalau pengen mendaftar ke Aligar? Oh, itu ada tuh akunnya kami. Kalau misalnya pengen di Aligar itu bisa kepoin di akun IG-nya ppi.aligar. Nah, dan kalau misalnya mau di kampus lain bisa kepoin dan bisa di japri lah gitu ya. Di akun IG-nya ppi_India. Itu yang secara umum ya. Kalau mau tanya-tanya nanti mungkin kalian penasaran sama Bang Prabowo, langsung aja lah Instagramnya di layar itu nanti ada di sini, kita boleh. Sini. Jadi mungkin ini aja sih kawan-kawan semuanya ya. Jadi kita nggak terlalu panjang kita buat videonya itu. Jadi kita
ucapin nih terima kasih banyak sama Bang Oh, Prabowo ya, nih aman, udah mau Bang. kita wawancara ini ya kan, udah kita tanya-tanya terkait dengan ini. Jadi jangan lupa ya kawan-kawan semuanya, untuk sekali lagi jangan lupa dukung kita ya, dukung Bang Prabowo, Prabowo Bay. Jadi kepoin YouTube-nya, jangan lupa like dan subscribe, dan kita ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang support. Mudah-mudahan rezeki melimpah untuk kalian semua. Salam dari India, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.